Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu analisis pengaruh penerapan Total Quality Management atau TQM terhadap kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode regresi linear berganda, CSI, IPA, dan Kaizen pada PT Avani Eko Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diki Wahyu Firmansyah dengan NPM 23106. Saya Hadaf Mutaki dengan PM 23114. Saya Stevia Rahel Gabriela dengan NPM 23032010162. Yang pertama, di sini ada latar belakang di mana dinamika globalisasi mendorong konsumen menjadi semakin cerdas, kritis, dan peduli terhadap kualitas serta keberlanjutan produk, sehingga perusahaan dituntut memiliki sistem manajemen mutu yang efektif dan berkelanjutan. PT Avani Eco sebagai pelopor produk ramah lingkungan menghadapi permasalahan variabilitas kualitas kasava bag yang berdampak pada meningkatnya komplain dan pengembalian produk yang berpotensi menurunkan kepercayaan pelanggan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan Total Quality Management atau TQM belum sepenuhnya optimal dan perlu dievaluasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk menganalisis pengaruh TQM terhadap kepuasan pelanggan serta merumuskan strategi perbaikan berkelanjutan yang tepat melalui pendekatan regresi linear berganda, CSI, IPA, dan Kaizen guna meningkatkan kualitas produk dan daya saing perusahaan. Lalu di sini terdapat rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penerapan elemen-elemen Total Quality Management atau TQM terhadap kepuasan pelanggan pada PT Avani Eko menggunakan analisis regresi linear berganda. Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan pelanggan saat ini dan atribut apa saja yang menjadi prioritas utama untuk diperbaiki di PT Avani Eko berdasarkan analisis Customer Satisfaction Index dan Important Performance Analysis. Yang ketiga, bagaimana rancangan usulan perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement menggunakan pendekatan Kaizen untuk mengatasi variabilitas produk dan meningkatkan kualitas pelayanan di PT Avani Eko. Lalu terdapat tujuan penelitian, yaitu yang pertama, menganalisis signifikasi pengaruh penerapan elemen-elemen Total Quality Management atau TQM terhadap kepuasan pelanggan PT Avani Eko. Yang kedua, mengukur tingkat kepuasan pelanggan dan mengidentifikasi atribut prioritas perbaikan di PT Avani Eko menggunakan metode CSI dan IPA. Yang ketiga, merumuskan usulan perbaikan berkelanjutan dengan pendekatan Kaizen untuk mengatasi masalah kualitas dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Lalu berikutnya, terdapat manfaat, yaitu yang pertama menyediakan data kuantitatif mengenai skor kepuasan pelanggan saat ini serta bukti statistik apakah sistem TQM yang berjalan sudah efektif yang dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja perusahaan. Yang kedua, membantu perusahaan memetakan atribut mana yang krusial untuk diperbaiki segera dan mana yang perlu dipertahankan sehingga alokasi dana dan tenaga perbaikan menjadi tepat sasaran dan efisien. Yang ketiga, memberikan rancangan usulan perbaikan operasional untuk mengatasi masalah teknis variabilitas kekuatan produk yang berdampak langsung pada penurunan angka komplain dan pengembalian barang. Lalu terdapat batasan, yaitu yang pertama, penelitian difokuskan pada analisis kualitas produk unggulan Cassava Bag dan kualitas pelayanan yang menyertainya. Lalu yang kedua, pengambilan data kuesioner dilakukan kepada pelanggan aktif PT Avani Eko, baik back to back maupun end user yang pernah melakukan transaksi di PT Avani Eko. Yang ketiga, penerapan metode Kaizen dalam penelitian ini dibatasi hanya pada tahap identifikasi masalah dan perancangan usulan perbaikan. Lalu terdapat asumsi, yang pertama responden dianggap mengisi kuesioner dengan objektif, jujur, dan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Yang kedua, proses produksi dan kondisi operasional PT Avani Eko selama periode pengamatan dan pengambilan data dianggap dalam keadaan normal. Yang ketiga, faktor-faktor eksternal di luar variabel penelitian seperti fluktuasi harga bahan baku global, perubahan regulasi pemerintah, atau kualitas bahan baku dari supplier dianggap tetap atau konstan. Lalu di sini ada beberapa tinjauan pustaka yang digunakan. Yang pertama yaitu penjaminan mutu, yang kedua yaitu sustainable product, yang ketiga yaitu TQM, yang keempat regresi linear berganda, dan yang kelima yaitu CSI atau Customer Certification Index, yang keempat IPA atau Importance Performance Analysis, yang ketujuh Kaizen, yang kedelapan SPSS, dan yang kesembilan Excel. Lalu di sini terdapat metode penelitian. Terdapat pada waktu tertepat pada laporan tugas besar ini, penelitian dilakukan pada mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur serta masyarakat umum untuk memperoleh perspektif yang lebih luas dan komprehensif terkait topik penelitian. Lokasi penelitian berfokus pada Avani Eko Surabaya sebagai tempat observasi utama. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner online menggunakan Google Form yang disebarkan pada responden selama bulan November 2025. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan prediktif. Penelitian ini berfokus pada analisis kepuasan pelanggan pada Avani Eko Surabaya menggunakan metode regresi linear berganda, Customer Satisfaction Index, Performance, Importance Performance Analysis, dan Kaizen dengan menggunakan software Excel dan SPSS. Lalu pada variabel terikat pada penelitian ini yang digunakan adalah kepuasan pelanggan Avani Eko Surabaya, sedangkan variabel bebasnya merupakan kualitas produk, keberlanjutan, dan kualitas pelayanan. Lalu di sini terdapat flowchart, dan di sini akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, baik. Jadi di sini sudah sampai hasil pembahasan untuk metode regresi linear berjalan. Tapi sebelum dilakukan analisis uji statistik, analisis regresi bertujuan untuk mengukur hubungan antar variabel, maka diperlukan penyatuan skor dari setiap indikator pertanyaan menjadi satu nilai total representatif untuk setiap variabel. Adapun pemetaan butir pertanyaan ke dalam variabel penelitian adalah sebagai berikut, yaitu X1 kualitas produk dengan Q1 plus 2 plus Q3 plus Q4 plus Q5. Lalu untuk X2 sama dengan Q6 plus Q7, X3 adalah Q8 sampai Q17. Lalu untuk Y, yaitu kepuasan pelanggan adalah Q9. Next. Berdasarkan gambar di samping dapat dilihat bahwa seluruh butir pertanyaan pada memiliki nilai terhitung yang lebih besar dari tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini dapat dinyatakan bahwa seluruh data adalah valid. Lalu pada nilai reliabilitas dapat diketahui bahwa reliabilitas berada di atas ambang batas yaitu 0,977. Next. Lalu ini adalah hasil untuk nilai VIF yaitu pada X1, X2, dan X3 didapatkan pada X1 yaitu 1,357, X2 1,022, dan X3 sebesar 1,350. Mengingat seluruh nilai VIF berada kurang dari 10,00, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak saling berkorelasi secara berlebihan. Lalu pada uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai statistik sebesar 0,075 dengan nilai signifikansi yaitu 0,2. Hal itu dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berdistribusi normal. Next. Lalu ada uji scatter plot, di mana pada ini yaitu dapat diketahui bahwa tidak terjadi gejala heterokedasisitas pada model regresi ini. Lalu pada model sumbernya didapatkan berdasarkan tabel yaitu R kuadrat sebesar 0,595. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, dan X3 sebesar 59,5%. Sedangkan untuk sisanya dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Next. Lalu selanjutnya adalah untuk ANOVA, di mana pada nilai F hitung sebesar 124,657 dengan tingkat signifikansi 0,00, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas X1, keberlanjutan X2, dan X3 secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan PT Avani Eco. Next. Lalu hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel X1 dan X3 memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Ditandai dengan signifikansi 0,0, tingginya nilai terhitung pada kedua variabel tersebut masing-masing sebesar 11 dan 10, menegaskan bahwa keunggulan fisik produk serta kecepatan respon layanan menjadi faktor penentu bagi konsumen. Sebaliknya, variabel X2 menghasilkan nilai terhitung sebesar 1,621 dengan nilai signifikansi 0,112, yang melebihi taraf nyata yaitu 0,05. Akibatnya, hipotesis H2 ditolak, yang menyimpulkan bahwa aspek keberlanjutan berpengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik. Next. Lalu maka dari hasil uji regresi linear tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresinya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan minus 0,003 ditambah 0,107 dikurangi 0,34 ditambah 0,59. Next. Lalu di sini terdapat yaitu untuk hasil CSI atau Customer Index Satisfaction, di mana berdasarkan hasil perhitungan nilai rata-rata MSS pada variabel pernyataan 1 sebesar 4,212 dan MIS sebesar 4,250, menunjukkan bahwa kepuasan responden sudah berada pada tingkat kategori tinggi meskipun masih sedikit di bawah tingkat kepentingan yang mereka harapkan. Next. Lalu terdapat perhitungan untuk weight factor. Berdasarkan perhitungan weight factor dan weight score, terlihat bahwa setiap atribut memiliki bobot kepentingan yang berbeda-beda, di mana nilai WF berkisar 5,291 dan hingga 6,190. Nilai WF yang lebih tinggi menunjukkan bahwa atribut tersebut dianggap lebih penting oleh responden, sementara nilai WS yang dihitung dari perkalian nilai MSS dan WF menggambarkan kontribusi menggambarkan masing-masing atribut terhadap keseluruhan kepuasan. Next. Lalu dapat diperoleh nilai perhitungan WAT atau Weight Average Total sebesar 432,537 yang merupakan akumulasi dari seluruh nilai weight score pada masing-masing atribut. Nilai WAT ini merepresentasikan besaran total kontribusi gabungan antara nilai WF dan tingkat kepuasan atau MSS dalam bentuk persepsi keseluruhan responden terhadap kualitas layanan. Next.
Lalu berdasarkan hasil perhitungan gap, terdapat dua kategori utama, yaitu atribut dengan gap positif dan negatif. Gap positif menunjukkan bahwa tingkat kepuasan lebih tinggi dibandingkan tingkat kepentingan, sehingga kinerja atribut tersebut dapat dikatakan melampaui harapan melampaui harapan responden. Atribut yang memiliki gap positif yaitu antara lain Q4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 14. Baik dan perlu dipertahankan. Sebaliknya, gap negatif menunjukkan bahwa tingkat kepuasan berada di bawah tingkat kepentingan, sehingga atribut memerlukan perhatian dan perbaikan. Atribut dengan gap negatif meliputi Q1, Q2, Q3, Q5, Q13, dan Q17. Secara keseluruhan, pemetaan gap ini membantu mengidentifikasi area yang telah bekerja dengan baik, serta area yang memerlukan peningkatan layanan. Next. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Baik, selanjutnya saya izin menjelaskan. Ini ada important performance analysis. Berdasarkan hasil perhitungan, skor harapan responden umumnya sedikit lebih tinggi dibandingkan skor kinerja yang menunjukkan bahwa kinerja layanan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi dan masih memerlukan peningkatan pada beberapa atribut. Sebagian besar item memiliki pola tersebut sehingga perlu diprioritaskan untuk perbaikan guna memperkecil kesenjangan. Namun terdapat beberapa item dengan skor kinerja yang setara atau lebih tinggi dari harapan, menandakan bahwa atribut tersebut sudah memenuhi atau melampaui ekspektasi dan perlu dipertahankan kualitasnya. Secara keseluruhan, analisis IPA menekankan pentingnya fokus pada perbaikan atribut yang masih memiliki gap, serta mempertahankan atribut yang telah menjadi keunggulan layanan. Bisa dilihat di tabel yang ada di PPT, terdapat tabel tingkat kesesuaian per item. Next. Selanjutnya, berdasarkan nilai kinerja, harapan, dan tingkat kesesuaian atau TKI, diperoleh total TKI sebesar 101,14%, yang menunjukkan bahwa secara rata-rata kinerja layanan telah sedikit melampaui harapan beberapa pengguna. Namun pada tingkat item masih terdapat beberapa variasi. Beberapa item seperti Q6, Q9, dan Q8, Q7, Q10, Q11, Q12, Q14, Q15, dan Q16 memiliki TKI di atas 100%. Hal ini menandakan bahwa kinerja sudah memenuhi bahkan melampaui harapan sehingga perlu dipertahankan. Sebaliknya, item Q2, Q3, Q5, Q13, dan Q17 memiliki TKI di bawah 100% yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kinerja dan harapan. Pada Q17, dengan nilai TKI terendah menjadi prioritas utama untuk perbaikan. Secara keseluruhan, meskipun kinerja layanan tergolong baik, peningkatan tetap diperlukan pada beberapa atribut agar kualitas layanan lebih konsisten. Next. Terdapat diagram Kartesius. Berdasarkan diagram Kartesius, atribut layanan terbagi ke dalam 4 kuadran dengan prioritas yang berbeda. Di kuadran 1, yaitu Q2, Q3, Q12, Q15, dan Q17, menunjukkan harapan tinggi namun kinerja rendah, sehingga menjadi prioritas utama perbaikan. Di kuadran 2, Q4, Q5, Q10, Q11, dan Q16 memiliki harapan dan kinerja sama-sama tinggi sehingga kualitasnya perlu dipertahankan. Di kuadran 3, yaitu Q1, Q6, Q7, Q13, dan Q14 menunjukkan harapan dan kinerja rendah sehingga perbaikannya tidak mendesak. Sementara itu, kuadran 4, yaitu Q8 dan Q9 memiliki kinerja tinggi tetapi harapan rendah yang mengindikasikan potensi kelebihan alokasi sumber daya dan memungkinkan pengalihan fokus ke atribut prioritas di kuadran 1. Next. Selanjutnya terdapat Kaizen. Berdasarkan hasil analisis kepuasan pelanggan, terdapat beberapa aspek pelayanan dan kualitas produk yang belum memenuhi harapan konsumen, yaitu Q2, Q3, Q12, Q15, serta Q17. Oleh karena itu, diperlukan rencana perbaikan yang terstruktur untuk mengurangi ketidakpuasan dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Perencanaan tindakan disusun dengan menggunakan analisis 5W1H agar upaya perbaikan lebih terarah dan tepat sasaran. Terdapat 3 tabel, yaitu terdapat tabel Q2, yaitu perbaikan pada aspek kasafabek tidak mudah robek, lalu ada Q3 perbaikan pada aspek kasafabek tahan beban, dan Q12 perbaikan pada aspek staf melayani dengan cepat dan efisien. Next. Selanjutnya terdapat 2 tabel lagi, yaitu ada Q15 perbaikan pada aspek masalah selesai dalam 1 kali kontak, dan Q17 perbaikan pada aspek jarang menemukan kesalahan prosedur. Next. Selanjutnya, terdapat analisis. Berdasarkan analisis menggunakan metode Kaizen, perbaikan yang dilakukan pada aspek Q2, Q3,
Q12, Q15, dan Q17 menunjukkan bahwa PT Avani Eko Surabaya berfokus pada peningkatan kualitas produk sekaligus kualitas pelayanan secara menyeluruh. Pada aspek produk Q2 dan Q3, perusahaan menekankan penguatan ketahanan material dan kemampuan Cassava Bag menahan beban melalui peningkatan standar mutu, pengujian material, serta pengawasan QC yang lebih ketat agar keluhan pelanggan dapat diminimalkan. Sementara pada aspek pelayanan Q12, Q15, serta Q17, strategi diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kecepatan layanan melalui pelatihan, penyusunan SOP yang lebih efisien, pemberian kewenangan penyelesaian masalah secara langsung, serta penerapan sistem verifikasi untuk mencegah kesalahan staf. Secara keseluruhan, upaya perbaikan ini mampu meningkatkan kepuasan pelanggan, baik dari sisi kualitas produk maupun profesionalitas pelayanan, sehingga mendukung reputasi dan kepercayaan pelanggan terhadap Avani Eko Surabaya. Next. Selanjutnya terdapat analisis dan pembahasan. Pada bagian analisis dan pembahasan, hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa kualitas produk X1 dan keberlanjutan X2 serta kualitas pelayanan Kaizen X3 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai R kuadrat sebesar 59,5%. Secara parsial, X1 dan X3 menjadi faktor dominan sedangkan X2 berpengaruh positif namun tidak signifikan. Dinilai Customer Satisfaction Index sebesar 86%,507 menunjukkan pelanggan berada pada kategori sangat puas, terutama pada atribut ketahanan produk, kenyamanan, dan manfaat ramah lingkungan. Analisis IPA menempatkan beberapa atribut mutu produk dan pelayanan sebagai prioritas perbaikan, sehingga pendekatan Kaizen difokuskan pada peningkatan standar mutu, QC, penyempurnaan SOP, dan percepatan respon pelayanan. Selanjutnya, terdapat saran perbaikan. Next. Terdapat saran perbaikan. Strategi pada PT Avani Eko perlu difokuskan pada penguatan kualitas produk dan pelayanan sebagai faktor paling dominan terhadap kepuasan pelanggan. Perusahaan disarankan untuk meningkatkan pengendalian mutu melalui uji ketahanan produk, evaluasi bahan baku, serta pelatihan staf frontline dan penyederhanaan SOP penanganan keluhan. Meskipun keberlanjutan belum signifikan secara statistik, nilai ramah lingkungan tetap perlu diintegrasikan dalam strategi pemasaran. Dengan nilai tingkat CSA yang sangat tinggi, perusahaan perlu beralih dari pemenuhan ekspektasi menuju pemeliharaan loyalitas pelanggan melalui program retensi dan evaluasi berkelanjutan. Next. Selanjutnya, terdapat kesimpulan dan saran. Di bagian kesimpulan, terdapat 3 poin, dengan poin yang pertama yaitu penerapan TQM terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan di PT Avani Eko dengan kualitas produk dan pelayanan sebagai faktor paling dominan. Variabel berkelanjutan berpengaruh positif namun tidak signifikan karena pelanggan lebih memprioritaskan durabilitas produk dan kejelasan layanan. Model regresi mampu menjelaskan 9,5% variasi kepuasan pelanggan, sehingga PQM menjadi landasan penting dalam peningkatan mutu dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada kesimpulan kedua, hasil CSI sebesar 86,507 menunjukkan pelanggan berada pada kategori sangat puas. Namun, analisis IPA mengidentifikasi atribut prioritas perbaikan seperti respon admin, kecepatan pengiriman, serta durabilitas dan ketebalan Cassava Bags. Meskipun kepuasan secara umum tinggi, kelemahan pada atribut berpotensi menurunkan kepuasan di masa depan sehingga perlu ditingkatkan. Analisis Kaizen menunjukkan sumber ketidakpuasan berasal dari faktor manusia, sistem material, metode, dan lingkungan kerja dengan masalah utama pada konsistensi durabilitas material dan kualitas pelayanan admin. Next. Selanjutnya, terdapat saran, yaitu 3 poin. Dengan poin saran yang pertama, peneliti selanjutnya disarankan untuk memasukkan faktor harga, persepsi nilai, value for money, dan loyalitas pelanggan agar model analisis menjadi lebih komprehensif. Yang kedua, penelitian dapat diperluas untuk mengukur pengaruh media review dan reputasi brand, karena faktor digital marketing semakin mempengaruhi keputusan konsumen. Selanjutnya, implementasi Kaizen sebaiknya diuji hingga tahap costing dan financial impact untuk menilai apakah perbaikan operasional memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya perbaikan. Next. Next. Sekian presentasi dari tugas besar kelompok 14. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan menjadi inspirasi bagi pengembangan penelitian selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.